Selamat malam semua, perkenalkan saya Anjugir Samuel dengan NIM B120 123 Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum 2020. Di sini saya akan menjelaskan tentang hukum laut pasca mulai berlakunya Konvensi Hukum Laut PBB 1982 yang tertulis pada buku Hukum Laut Internasional bab 16. Hukum laut pasca mulai berlakunya Konvensi Hukum Laut PBB 1982. A. Mulai berlakunya Konvensi Hukum Laut PBB pada tahun 1982 pada tataran internasional. Saat mulai berlakunya konvensi pada tanggal 16 November 1994, susul menyusulan negara-negara di dunia ini menyatakan persetujuan untuk terikat pada konvensi. Ini berarti eksistensi konvensi sebagai hukum internasional positif semakin bertambah kokoh. Sebagian besar bahkan dari seluruh negara dunia sudah menjadikan konvensi sebagai landasan dan titik awal pengkajian mereka atas kaidah-kaidah hukum laut internasional maupun hukum laut nasional negaranya masing-masing. Ini semua menunjukkan bahwa konvensi kini sudah berkembang menjadi hukum laut internasional umum. B. Tinjauan ringkas mengenai karakter Konvensi Hukum Laut PBB 1982. Secara umum, dapat dikatakan bahwa konvensi sebagai sebuah bentuk atau wujud perjanjian internasional yang komplit. Di dalamnya terkandung dimensi pemodifikasian dan juga pengembangan progresif dari kaidah-kaidah hukum laut internasional sebagaimana yang diamanatkan dalam pasal 13 ayat 1 huruf A Piagam PBB. Konvensi Hukum Laut PBB 1982 ini yang mengatur masalah hukum laut secara integral dan komprehensif merupakan konvensi yang menimbulkan implikasi yang cukup besar terhadap negara hukum, khususnya menyangkut hukum laut nasionalnya. Oleh karena itu, setiap negara yang sudah menjadi pihak harus mengkaji secara mendalam implikasinya itu supaya mampu mengambil keputusan guna menyelaraskan dan substansi konvensi. C. Implikasi dari berlakunya Konvensi Hukum Laut PBB 1982 terhadap peraturan perundang-undangan nasional dalam bidang hukum laut. Suatu negara yang sudah menyatakan persetujuan untuk terikat pada suatu perjanjian internasional pada umumnya untuk kemudian memperlakukan ke dalam dan menjadikan sebagai bagian dari hukum nasionalnya akan menimbulkan implikasi terhadap hukum atau peraturan perundang-undangan nasional negara yang bersangkutan. Ada beberapa implikasi konvensi terhadap hukum atau peraturan perundang-undangan nasional Indonesia pada umumnya dan terhadap peraturan perundang-undangan dalam bidang hukum laut pada khususnya adalah 1. Pembuatan undang-undang baru tentang wilayah negara Indonesia yang sebelumnya tidak pernah ada. 2. Pembuatan undang-undang yang sama sekali baru yang salah satunya adalah undang-undang tentang zona ekonomi eksklusif sebagai sebuah peranata hukum laut baru yang sebelumnya belum ada di dalam hukum laut internasional ataupun di dalam hukum laut nasional. D. Peraturan perundang-undangan Indonesia dalam bidang hukum laut menjelang dan setelah ditandatangani Konvensi Hukum Laut PBB 1982. 1. Pengumuman pemerintah Republik Indonesia tanggal 21 Maret 1980 tentang zona ekonomi eksklusif. Pengumuman ini dideklarasikan 2 tahun lebih dahulu dari tanggal penandatanganan konvensi. Untuk lebih jelasnya, di bawah ini akan dipaparkan secara ringkas substansi dari pengumuman pemerintah tanggal 21 Maret 1980 tentang zona eksklusif ini. Pertama, tentang perlunya meningkatkan kesejahteraan bangsa dan rakyat sebagai salah satu tujuan dari negara Indonesia dengan memanfaatkan segala sumber daya alam yang terkandung di dalam bumi Indonesia, baik sumber daya alam hayati maupun non-hayati. Kedua, dalam rangka pemanfaatan sumber daya alam tersebut perlu pula dilakukan langkah-langkah pengeksplorasian dan pengeksploitasian dan pengonservasian supaya sumber daya alam hayati tersebut dapat tetap diperbaharui. 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia. Beberapa isi pokok dari undang-undang ini adalah 1. Pengakuan dan penegasan tentang masih berlakunya kebebasan penerbangan di ruang udara di atasnya
serta kebebasan pemasangan kabel dan pipa saluran bawah laut di dasar laut dari zona ekonomi eksklusif Indonesia tersebut. Kedua, berdasarkan hak berdaulat dan yurisdiksi yang dimiliki Indonesia di zona ekonomi eksklusifnya, segala kegiatan yang dilakukan di zona ekonomi eksklusifnya Indonesia harus berdasarkan atas izin dari pemerintah Republik Indonesia. 3. Undang-undang dalam bidang perikanan. Dalam rangka memanfaatkan sumber daya alam hayati pada umumnya dan sumber daya ikan pada khususnya yang terkandung di dalam zona maritim Indonesia yang terdiri dari laut pedalaman, maka pemerintah Indonesia pada tanggal 19 Juni 1985 mengesahkan dan mengundangkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang perikanan. Karena dipandang sudah tidak sesuai lagi, kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan yang disahkan pada tanggal 6 Oktober 2004. Dalam jangka waktu kurang lebih 5 tahun, masa berlaku Undang-Undang 31 Tahun 2004 diubah menjadi Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan yang perubahannya cukup banyak. 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang pengesahan dan pengundangan Konvensi Hukum Laut PBB. Pada tahun 1985 Indonesia sudah menyatakan persetujuan terikat pada Konvensi Hukum Laut PBB 1982 dan pada tanggal 31 Desember 1985 mengesahkan dan mengundangkannya dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang pengesahan konvensi tersebut. Yang ketujuh, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara Republik Indonesia. Undang-undang ini merupakan undang-undang organik sebagai pelaksana atas pasal 25A Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa NKRI adalah sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah yang batas dan hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang. Dampak baru pemisahan Provinsi Timur Timur menjadi negara baru dengan nama Timur Leste pada tahun 1999 terhadap wilayah dan zona maritim Indonesia. Lepasnya Timur Timur dari tangan Indonesia ternyata menimbulkan dampak yang sangat signifikan terhadap hukum laut Indonesia. Demi menghindari sengketa pada masa yang akan datang, tentulah akan lebih baik bagi kedua belah pihak untuk menyelesaikan secara damai garis batas zona maritimnya dengan membuat perjanjian garis batas laut teritorial, landas kontinen, dan zona ekonomi eksklusif.